Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jailani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Mohon maaf beberapa bulan lalu saya tidak ngonten dan baru kali ini baru bisa ngonten kembali. Oke, di video kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Teror Keluarga Damar Moyo. Cerita ini berasal dari akun Twitternya Canda Warma. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediakan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Putri, seorang gadis kecil yang baru berumur 6 tahun yang lahir di keluarga paling kaya raya di desanya. Wajahnya sangat manis dengan mata bulat dan alis lentik bagaikan boneka Barbie. Kulit putih kuning langsatnya yang bersih juga menjadi daya tarik bagi orang yang melihatnya. Seperti anak-anak kecil pada umumnya, Putri sangat suka bermain dimanapun dan kapanpun. Orang tuanya pun tidak melarang anak sematawayangnya itu untuk menghabiskan waktunya untuk bermain. Ayah Putri merupakan tuan tanah di desanya, dan nama keluarga mereka sangat terkenal hingga ke desa-desa sekitar. Keluarga Damar Moyo terkenal karena memiliki hutan jati yang sangat luas di belakang desa mereka. Akan tetapi hutan itu terkenal sangat angker hingga para warga desa dilarang untuk mendekat, apalagi memasuki hutan tersebut. Dari dalam hutan seringkali terdengar teriakan-teriakan yang sangat menyayat hati. Orang-orang yang melewati jalan di samping hutan juga terkadang melihat penampakan-penampakan dari penghuni alam sebelah. Karena hari ini hari tanggal merah dan sekolah pun libur. Pagi ini aku berencana untuk mengambil beberapa buah semangka di ladang samping desa. Aku berencana untuk membagikannya ke orang-orang di desa. "Mbak!" Dari lantai 2 aku berteriak sambil berlari menuruni tangga karena akan ke dapur di lantai 1. Ibu yang tengah duduk di sofa ruang tamu pun sontak berteriak memarahiku saat melihat aku menuruni tangga dengan berlari. "Sayang, jangan berlari, nanti jatuh," teriak ibu dengan muka khawatir. Jika ingin ke dapur, aku harus memutari ruang tamu karena letak dapur ada di belakang. Saat aku berlarian menuju dapur, ibu tidak berbicara lagi. Ia hanya menghela napas panjang melihat putri kecilnya tersenyum riang. "Mbak, cepat ikut aku, cepat," kata aku ke Mbak Arum setelah berada di dapur. Mbak Arum yang saat itu sedang mencuci piring pun langsung meninggalkan pekerjaannya dan langsung menghampiriku. Di situ juga ada satu pembantu lagi, namanya Mbok Darmi. Dia hanya melemparkan senyum saat melihat kedatanganku. "Mau kemana, Non?" tanya Mbak Arum dengan ramah. Aku pun membisikkan rencanaku hari ini kepadanya. Mbak Arum tersenyum lebar dan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika tahu rencanaku. Ia lanjut menengok ke Mbok Darmi dan Mbok Darmi pun mengangguk seolah tahu dengan apa yang telah kubisikkan kepada Mbak Arum. "Ayolah Mbak, itu kan berat, Putri tidak kuat." Aku merengek manja ke Mbak Arum. "Iya, ayo," kata Mbak Arum dengan senyum yang masih melekat di wajahnya. Kami berdua pun berjalan keluar dapur menuju pintu depan. Saat di ruang tamu pun aku buru-buru berlari membuka pintu agar tidak dipanggil ibu. Bisa gawat kalau ibu tahu rencanaku. Namun tetap saja, baru sedikit pintu besar itu kebuka, ibu langsung memanggilku. Terpaksa setengah tubuh mengganjal pintu besar itu agar tidak tertutup kembali. "Apa, Ibu?" ucapku dengan kecewa. "Mau kemana?" tanya ibuku. "Mau main lah," jawabku. "Iya, Rum," tanya ibu yang memastikan ucapanku kepada Mbak Arum yang berada tepat di belakang sofa tempat ibu sedang duduk. Aku pun langsung memberikan isyarat kepada Mbak Arum supaya tidak mengatakan rencanaku hari ini.
Sut. Aku menaruh jari telunjukku di depan mulut. Wajah Mbak Arum pun terlihat bingung, mau menjawab bagaimana. Namun dia akhirnya mengangguk mengiyakan kalau aku akan pergi bermain. Tuh kan Bu, Putri pergi dulu, dadah, ucapku lalu segera menutup pintu. Tak lama aku menunggu di teras. Mbak Arum datang membawa karung goni dan topi biru. Suruh ibu pakai ini dulu non, biar nggak panas. Mbak Arum memakaikan topi itu di kepalaku. Warnanya cocok sekali dengan dress yang kupakai saat ini. Setelah sampai di ladang, kami segera mengambil semangka yang matang. Bukan kita sih, lebih tepatnya Mbak Arum dan Mang Aso. Aku hanya bisa berteriak saat melihat semangka yang besar. Mbak, ini di sini Mang. Begitulah kira-kira teriakanku saat itu. Aku yang selalu berteriak saat menemukan semangka besar, seperti melihat harta karun pun selalu disambut dengan tawa, serta senyum Mbak Arum dan Mang Aso. Mang Aso adalah tangan kanan ayah. Dia adalah orang yang ditugaskan ayah untuk mengurus lahan yang luas ini. Tubuhnya tinggi dan agak gempal. Dia orang yang sangat baik, aku selalu diajaknya bermain saat sedang di ladang. 1 karung semangka sudah berhasil kami kumpulkan. Ini tidak seberapa karena masih lebih banyak semangka yang belum dipetik, jadi tidak akan dimarahi ayah. Jika sebanyak ini saya tidak akan kuat non, kata Mbak Arum setelah melihat 1 kantong besar yang berisi semangka. Yah, gimana dong? Biar saya aja Neng. Mang Aso menawarkan diri untuk membawakan karung tersebut. Ini semua mau dikasih ke siapa Neng? Tanya Mang Aso setelah memanggul karung goninya. Dikasih ke orang yang lewat saja Mang, jawabku sembari tersenyum. Mang Aso pun ikut menyunggingkan senyum. Dia kagum dengan kebaikan anak kecil di depannya itu. Di perjalanan kami membagi-bagikan semangka yang ada di karung. Namun entah kenapa orang-orang terlihat ragu saat menerima semangka dari kami. Akhirnya aku tetap mengacuhkan itu semua. Aku terus berjalan sembari membagikan semangka kepada orang yang lewat. Jalan yang kulewati enggak sepi. Orang-orang jam segini masih berada di ladang. Saat sedang berjalan, aku lihat ada anak laki-laki seumuranku melihat kami dengan takut-takut di balik punggung ibunya. Jadi kupikir dia sepertinya menginginkan semangka yang kami bawa. Aku pun berinisiatif membawakan semangkanya ke anak itu. Ini tidak apa-apa, tawarku sembari tersenyum menyodorkan semangkanya. Tapi reaksi dari ibunya membuatku kaget dan takut. Tiba-tiba saja berteriak dan menjatuhkan semangka yang berada di tanganku. Aja, aku rasudi nampak barang hasil pesugihan. Ibu itu berteriak dengan kencang. Aku yang ketakutan pun langsung menangis. Mbak Arum dan Mang Aso segera mendekati kami. Mbak Arum menenangkanku dan membawaku menjauh, sedangkan Mang Aso terlihat berdebat dengan si ibu. Maksudmu apa ngomong kayak kue? Bentak Mang Aso. Lah, sing tak omong bener kan, dasar keluarga setan. Kenapa ibu itu tiba-tiba membentakku? Dia seperti sangat membenciku. Apa aku berbuat sesuatu yang salah? Dia berkali-kali berteriak soal pesugihan, sedangkan aku tidak tahu apa itu. Setelah kejadian tadi sore, malamnya saat makan malam, aku bertanya kepada ayah. Ayah, pesugihan itu apa? Tadi sore ibu-ibu itu berteriak-teriak pesugihan dan katanya keluarga kita melakukan pesugihan. Bahkan dia sampai menyebut kita keluarga setan. Tanyaku yang memecah keheningan. Wajah ayah terlihat sedikit terkejut. Ayah melihatku dengan alisnya yang mengkerucut marah. Kumisnya yang tebal dimainkan dengan jarinya. Sepertinya dia kesal dengan pertanyaanku. Namun setelah melihatku ketakutan, ayah langsung memasang wajah senyum seperti biasanya. Ibu yang mana sayang? Tanya ayah dengan masih memasang senyum. Tapi senyumnya terasa menakutkan bagiku. Itu
Jawabku tergagap dengan menahan tangis. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah ketakutan. Dia seperti tidak memperbolehkanku untuk memberitahukan siapa ibu-ibu tadi. Ya sudah, setelah makan adek siap-siap tidur ya. Ayah pergi dulu. Ayah beranjak dari kursinya mengambil jaket di kamar, lalu pergi keluar. Wajah ibu masih terlihat tegang. Ibu menyuruh Mbak Arum mengantarku ke kamar. Malam itu tidurku sangat tidak tenang. Beberapa kali aku terbangun ketika mendengar ada orang yang menangis. Karena merasakan kasihan, aku berniat mencari tahu siapa yang sedang menangis. Suaranya seperti tepat di depan pintu kamarku, dan saat ku dekati, suara itu malah seperti menjadi menjauh. Kubuka pintu kamarku, dan ternyata benar. Suara sekarang berpindah ke lantai 1. Dengan rasa kasihan dan penasaran yang menyeruak, aku pun turun ke lantai 1. Dari tangga, aku melihat pintu depan, terlihat sudah terbuka sepenuhnya. Hembusan angin dari luar pun dapat menjangkauku. Bulu kuduku serentak berdiri karena rasa dingin itu. Karena masih kecil, aku tidak merasa takut sama sekali. Justru dalam hatiku semakin menyeruak rasa kasihan karena tangisannya terdengar semakin menjadi-jadi. Aku berjalan pelan menghampiri pintu yang terbuka lebar. Kala kaki kecilku melangkah keluar, suara tangisan itu semakin terdengar. Malah kini suaranya bercampur dengan teriakan-teriakan histeris. Di malam yang gelap berteman dengan cahaya rembulan, aku berlari mencari sumber dari suara itu. Tak sadar kaki mungilku sudah beberapa kali bergesekan dengan daun jati yang terasa gatal di kulit. Itu tandanya aku sudah sampai di hutan jati di samping desa. Aku pun berjalan pelan sembari berusaha menyingkirkan beberapa daun jati yang menghalangi jalanku, mencoba untuk mendekat. Di tempat cahaya itu terlihat 2 orang laki-laki tengah menyeret seorang wanita, dan wanita itu pun berteriak-teriakan kesakitan. Bagaimana tidak, rambutnya ditarik hingga tubuhnya terseret-seret di tanah. Tubuhku mulai gemeteran karena takut. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apa aku harus pergi untuk meminta pertolongan? Namun jangankan pergi mencari pertolongan, untuk berjalan saja rasanya kaki ini tidak bisa digerakkan. Wanita itu diikat dengan tambang, lalu salah seorang laki-laki itu melempar tambang itu ke dahan pohon. Ya, laki-laki itu menarik talinya hingga tubuh wanita itu tergantung terbalik. Rambut panjang wanita itu menjuntai ke bawah hingga wajahnya kini dapat melihat dengan jelas. Itu kan ibu yang tadi sore. Aku sangat syok ketika mengetahui bahwa wanita yang sedang tergantung itu ternyata ibu-ibu yang memarahiku tadi sore. Lalu siapa 2 laki-laki itu? Ternyata tidak hanya sampai di situ. Kekejaman mereka, salah seorang laki-laki mengeluarkan golok. Orang itu diam sejenak, mulutnya sedang berkomat kamit, dia seperti membaca sesuatu. Sedangkan laki-laki satunya menaruh 1 nampan berisi bunga dan arang yang menyala. Bau harum tercium sampai ke tempatku berdiri. Baunya memang harum, namun rasanya membuat perutku mual. Si ibu juga terbatuk-batuk karena asap dari arang yang berada tepat di bawahnya. Cukup lama orang itu berdiri berkomat kamit di depan ibu itu, hingga tanpa sadar ternyata golok itu sudah berada tepat di leher si ibu. Dan saat orang itu berhenti berkomat kamit, kres, golok itu telah menggorok tenggorokan si ibu. Tubuh yang menggantung itu seketika menggelepar, dan dari tenggorokannya langsung memuncratkan darah segar. Di tengah keterkejutanku, aku melihat makhluk hitam besar mulai menjilati darah yang keluar dari leher si ibu. Tubuhku seketika langsung kehilangan tenaga. Aku terjatuh di tanah bersama dengan cairan hangat yang mengalir di kedua kakiku. Aku mengompol. Aku sempat berteriak saat melihat kejadian itu. Namun karena berbarengan dengan teriakan si ibu, jadi 2 orang itu mungkin tidak mendengar. Aku sangat takut jika mereka akan menemukanku dan melakukan hal yang sama kepadaku.
Saat aku mulai menenangkan diri, tiba-tiba dari belakang ada tangan yang membungkam mulutku. Putri yang tengah dibekap sontak langsung memberontak dan berteriak-teriak. Namun usahanya sia-sia. Tenaganya tidak ada apa-apanya dibanding orang dewasa. Suara Putri juga tidak bisa keluar karena tangan besar yang membungkamnya. Mata Putri pun langsung melihat wajah orang itu untuk memastikan. Dan ternyata benar, orang itu memang Mang Aso. Putri terlihat lega ketika mengetahui orang ini adalah Mang Aso. Putri pun langsung berhenti memberontak. Mang Aso mulai perlahan melepas tangan yang membungkam mulut Putri. "Mamang." Putri menangis mendekap Mang Aso dengan kuat. "Jangan nangis, Neng. Neng seharusnya tidak di sini," kata Mang Aso sembari mendekap erat kepalaku agar suara tangisanku tidak bocor. Mang Aso buru-buru membawa Putri lari keluar dari hutan. Dia membawa Putri seperti orang yang kesetanan berlari menuju rumah. Tok 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 tok. "Mbok Dar, bangun." Mang Aso mengetuk pintu rumah Mbok Darmi pelan-pelan. Tak lama Mbok Darmi pun membukakan pintu dan Mang Aso pun langsung menyerobot masuk seakan khawatir ada yang melihat kami. "Aso, kamu ini kenapa?" tanya Mbok Darmi yang terlihat marah dengan kelakuan Mang Aso. "Celaka Mbok, celaka," ucap Mang Aso panik setelah meletakkan Putri yang sudah pingsan di kasur Mbok Darmi. "Celaka kenapa, Aso?" Si Putri telah melihat ritualnya," kata Mang Aso yang mondar-mandir kebingungan. "Apa? Bagaimana bisa?" Mbok Darmi mencengkram tangan Mang Aso dengan marah. "Aku juga tidak tahu," bentak Mang Aso. Dari raut wajah dua orang itu tergambar jelas kalau mereka sangat menyesalkan dengan apa yang terjadi. Mereka sangat menyayangi anak juraganya itu. Entah seburuk apa akibat dari Putri yang melihat ritual itu, tapi sepertinya itu tidaklah sederhana. "Apakah Tuan tahu tentang ini, Aso?" "Belum. Saat kami sedang melakukan ritual, aku mendengar teriakan dari balik pohon. Lalu aku pun langsung memeriksanya. Dan ternyata di situ sudah ada Neng Putri yang sedang terduduk lemas. Aku pun buru-buru membawanya pulang," jelas Mang Aso. "Ya sudah, kau cepat beritahu beliau. Biarkan Non Putri malam ini tidur di sini. Aku takut jika Non Putri tidur di rumah, demit-demit di sana akan mengganggunya." Mang Aso pergi kembali ke hutan jati untuk memberitahu majikannya. Mbok Darmi mengambil seember air di sudut rumah geribiknya. Dia bergegas keluar rumah, lalu mengambil setangkai daun kelor di depan rumahnya. Daun kelor itu dicelupkan ke ember, lalu Mbok Darmi menyiprat-nyipratkan airnya ke sekeliling rumah. Di sisi lain, Mang Aso sudah sampai di tempat ritual. Saat dia sampai, dia melihat sudah ada dua tangan dan dua kaki yang sudah terpisah dari badannya. Tangan dan kaki itu diletakkan begitu saja di atas karung goni. "Kamu habis kemana, Aso?" tanya si juragan ketika tahu Aso sudah kembali. "Gawat Kang Mas," kata Aso dengan gelisah. Mengetahui Aso begitu gelisah, si juragan pun berdiri dari jongkoknya. "Putri tadi masuk hutan dan sepertinya dia melihat ritual kita, Kang," ujar Aso. Si juragan melihat kedua tangannya yang sudah penuh dengan darah. Lalu matanya mengawasi keadaan sekitar dengan tatapan tajam. "Ayo cepat selesaikan ritualnya." Si juragan kembali berjongkok dan memotong bagian akhir, yaitu kepala dari si ibu. "Aso, jangan lupa, nanti perutnya kamu belah dulu, lalu vagina dan susunya kamu lumuri dengan darah. Demit itu sangat suka menjilati barang kotor itu," kata si juragan setelah memasukkan tubuh si ibu itu ke karung. Aso hanya mengangguk lalu bergegas pergi menaruh semua bagian tubuh itu di sudut-sudut hutan sebagai makanan untuk demit-demit di hutan ini. Sedangkan si juragan pulang membawa kepala si ibu. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menaruh semua potongan tubuh itu di setiap titik yang sudah ditentukan karena hutannya lumayan luas. Dan setelah cukup lama, Mang Aso akhirnya sampai di titik terakhir, yaitu di tengah-tengah hutan jati. Dia mengeluarkan tubuh yang sudah buntung semua itu. Tubuh itu ditaruhnya di tanah,
lalu perutnya disayat ke atas hingga organ dalamnya berhamburan keluar. Tak lupa dengan perintah sang juragan, Mang Aso melumuri seluruh permukaan susunya dengan darah yang mengalir dari perut. Dia lalu memasukkan tangannya ke dalam perut dan meraup darah segar untuk dioleskan di vagina tubuh itu. Tangan Mang Aso mengoles dan mengobok-ngobok vagina tersebut, bagaikan sedang membaluri bumbu di ayam yang akan dibakar. Di saat Mang Aso sedang hikmat membaluri darah, tiba-tiba terdengar suara geraman. Iya, sebentar, ucap Mang Aso dengan acuh. Setelah dirasa selesai, tubuh buntung itu dilemparkan ke pohon jati besar di depannya. Mang Aso lalu beranjak pergi dari tempat itu untuk pulang. Saat perjalanan pulang, Mang Aso melihat seorang gadis berpakaian kemben, tengah berdiri di ujung jalan keluar hutan. Namun Mang Aso tak menghiraukannya, dia lebih memilih berjalan terus. Mau kemana Kang Mas? Tanya gadis itu dengan suara yang menggoda. Mang Aso berhenti memalingkan wajahnya untuk melihat wajah cantik gadis itu. Jangan ganggu aku sedang penat, kata Mang Aso datar, yang seolah malas menanggapi si gadis. Kalau Kang Mas penat, biar saya bantu melepaskan rasa penatnya, goda gadis itu yang langsung memegang tangan Mang Aso. Gadis itu memegang tangan Mang Aso yang masih berlumuran darah. Tangan Mang Aso diangkat lalu dijilatinya. Dengan satu tangan, gadis itu melepas ikat kembennya. Kain kemben yang mengikat tubuhnya pun jatuh ke tanah, memperlihatkan seluruh tubuhnya yang mulus. Dengan wajah yang sangat menggoda, serta tubuh yang tak tertutupi selai benang pun, gadis itu masih nikmat menjilati tangan Mang Aso, sembari sesekali menatap Mang Aso dengan ekspresi-ekspresi bejat. Sudah, kau sudah cukup kenyang, ujar Mang Aso. Kepala si gadis diusap beberapa kali, dan si gadis pun menyudahi kegiatan menjilati tangan Mang Aso. Mang Aso langsung hengkang pergi dari hutan jati, meninggalkan gadis yang masih telanjang itu. Besoknya tubuh putri terasa panas, hingga menggigil. Pak Mantri sudah dipanggil ke rumah untuk memeriksa keadaan putri. Apalah daya di kampung ini tidak ada dokter, hanya ada Pak Mantri yang itu pun hanya 2 hari sekali datang ke desa. Adek putri tidak apa-apa, dia cuma mengalami demam dan hanya butuh istirahat, terang Pak Mantri. Mbok Darmi, Mbak Arum, dan ayah, ibu putri tampak lega setelah mendengar keterangan Pak Mantri. Ya sudah, nanti obatnya diminum sesuai anjuran saya ya. Saya pamit dulu. Pak Mantri beranjak pergi diantar Mbak Arum. Kenapa putri bisa ada di rumah Mbok Darmi, Mbok? Tanya ibu putri yang heran. Mbok Darmi gelagapan mendapat pertanyaan dari majikannya itu. Dia tidak bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya, karena ayah putri memerintahkan Mbok Darmi untuk menutup segala sesuatu tentang ritual dari ibu. Ritual keji yang sudah diwariskan secara turun-temurun di keluarga Damar Moyo. Tadi malam saya balik ke sini buat ngambil gula, karena saat mau buat teh ternyata gula di rumah saya habis, Bu. Jelas Mbok Darmi membuat alibi. Nah, pas di dapur ternyata ada non putri. Dia malah minta ikut saya ke rumah dan alhasil dia ketiduran di rumah saya, lanjut Mbok Darmi. Oh begitu, kata ibu yang rasa penasarannya sudah hilang. Mbok Darmi pun jadi lega, walau harus berbohong kepada majikannya itu. Ayah putri juga nampak lega karena istrinya mempercayai perkataan Mbok Darmi. Dia sangat tidak mau melibatkan keluarganya dalam ritual. Ya sudah, saya titip putri dulu ya Mbok. Saya dan bapak akan pergi ke kota untuk membawa dokter. Saya masih khawatir dengan kondisi putri. Lebih baik dia ditangani oleh orang yang lebih ahli, kata ibu putri. Iya Bu, jawab Mbok Darmi. Ibu putri yang sedari tadi duduk di ranjang memegangi tangan putri berdiri, lalu mengajak suaminya untuk keluar dari kamar putri. Agar istrinya tidak curiga dan untuk mengurangi kekhawatiran istrinya, ayah putri pun mengikuti kemauan sang istri untuk pergi ke kota. Di sisi lain, warga desa sedang berkumpul di salah satu rumah.
Mereka sedang kebingungan mencari keberadaan salah satu warga yang hilang tadi malam. Sebenarnya para warga sudah tahu siapa yang menjadi dalang dari hilangnya salah satu warga di kampung itu. Tapi mereka takut jika harus berurusan dengan orang itu. Ya, kejadian ini memang bukan pertama kalinya terjadi. Sudah dari dulu setiap malam purnama selalu saja ada warga yang menghilang, entah itu warga kampung ini atau warga kampung sebelah. Dan semua orang sebelumnya menghilang selalu mempunyai urusan dengan keluarga Damarmoyo. Itulah yang membuat para warga takut jika harus berurusan dengan keluarga itu. "Ki, tolong istri saya, Ki," ucap salah satu warga yang merupakan suami dari si korban dengan memelas ke sesepuh. Sedangkan seorang anak yang datang bersama laki-laki itu terus saja menangis, memanggil-manggil ibunya. Apalagi suasananya menjadi semakin keruh setelah kedatangan para pemuda kampung yang datang dengan emosi yang menggebu-gebu. "Ayo kita usir saja keluarga iblis itu. Bakar saja rumahnya. Bunuh saja seluruh keluarga mereka." Teriakan ujaran kebencian terlontar begitu keras di luar rumah. Para orang tua yang berada di dalam pun akhirnya keluar. "Tenang dulu semuanya tenang," seru laki-laki tua yang terlihat sudah sepuh. "Bukan perkara mudah untuk menghadapi keluarga Damarmoyo. Kita tidak boleh gegabah," lanjut laki-laki tua itu. "Apa yang kalian para orang tua takutkan, ha? Jika kalian sudah tidak sanggup untuk ikut berkelahi, biar kami para pemuda saja yang menghabisi seluruh keluarga itu. Toh palingan kita cuma berhadapan sama si Aso itu," ucap salah satu pemuda. "Bodoh, dasar anak muda. Memang anak buah keluarga Damarmoyo yang terlihat itu cuma Aso, tapi seluruh demit penghuni hutan jati di belakang desa juga anak buah keluarga Damarmoyo," jelas laki-laki sepuh itu dengan mimik yang kesal. Sebagian pemuda terlihat ketakutan, tetapi ada juga yang semakin marah setelah mendengar penjelasan dari laki-laki tua itu. "Tapi jika ini dibiarkan terus, bisa berbahaya buat para warga. Bisa saja anak atau istri bahkan kalian sendiri yang akan menjadi korban selanjutnya," ujar suami dari orang yang hilang. Kata-kata orang itu menyulut kembali emosi para pemuda itu. Semua penduduk desa juga kini sudah berkumpul. Mereka sudah tidak tahan dengan kelakuan keluarga Damarmoyo yang selalu menghilangkan orang yang mempunyai masalah dengan mereka. Namun jika ditarik ke zaman dulu, sebenarnya keluarga Damarmoyo sudah menempati wilayah ini sebelum dibangun pemukiman. Dan dari dulu keluarga Damarmoyo tidak pernah mencampuri urusan desa. Jarang sekali keluarga itu berbincang ataupun berhubungan dengan warga. Mereka hanya fokus untuk menjaga hutan jati di belakang desa. "Ya sudah, jika itu keputusan kalian, maka apapun resikonya kalian tanggung sendiri," kata laki-laki sepuh itu dengan mata yang melotot marah. "Nanti sore kalian berkumpul lagi di sini," lanjut laki-laki sepuh itu kepada para warga. Oke, sekian dulu kisah mistis kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita berikut. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.